Nah, kalau kuantitas ini tentu akan dihitung sendiri oleh katakan pengguna atau end user, kebutuhannya seperti apa ya, seberapa banyak, kemudian kapan ya. Kemudian bagaimana dia delivery-nya, apakah langsung satu lot ataukah nanti dibagi dalam beberapa batch misalkan seperti itu ya. Nah, ini juga ya bisa dilakukan ya, jenis kebutuhannya seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Ada kebutuhan yang sifatnya katakan ini dia hanya satu kali dalam setahun misalkan ya, enggak. Ada yang kebutuhan yang mungkin setahun bisa 12 kali misalkan. Atau dia dalam setahun bisa 36 kali tergantung dari katakan ini karakteristiknya. Ya, enggak. Atau dia perkiraannya, estimasinya bisa dilakukan dengan analisa secara kuantitatif nantinya ya. Nah, demand-nya sendiri ya, jenis kebutuhan itu ada yang sifatnya dia tergantung antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, kalau saya memproduksi kendaraan, tentu itu jumlah kebutuhan ban, jumlah kebutuhan katakan spion itu nanti akan tergantung dari berapa mobil yang akan kita jual, misalkan seperti itu. Nah, ada juga kebutuhan ini yang bebas terkait ya, terkait misalkan capital investment yang baru, misalnya kita pengen bikin aset, misalkan satu aset gedung ataukah kita aset pabrik misalkan. Jadi jenis-jenis seperti ini tentu dia akan lebih independen ya. Walaupun nanti outputnya tentu ada yang diinginkan oleh katakan ini bagian sales atau bagian marketing. Misalkan kalau saya misalkan buat pabrik baru, misalkan anggap aja lah saya buat pabrik plastik misalkan. Kalau saya pengen bikin pabrik yang baru, itu tentu ada output yang diinginkan oleh bagian sales atau bagian marketing. Berapa ton setahun misalkan tambahan yang harus di. Nah, tapi dia lebih independen dalam pengertian bahwa dia bisa saja dibikin spesifikasinya tidak sama dengan pabrik yang ada misalkan. Kemudian ada lagi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya hanya occasional aja, yang sesuai dengan musim. Misalkan kalau kita tinggal di negara yang musimnya 4 musim, itu sangat kelihatan sekali. Misalkan kebutuhan baju, katakan ini di musim dingin, musim panas, sama katakan nih pergantian musim itu dia biasanya akan sangat merefleksikan apa yang ada di pasaran biasanya. Dan kemudian juga ada kebutuhan yang sifatnya terus-menerus ya. Tadi misalkan untuk kebutuhan produksi barang di pabrik, misalkan kebutuhan pelayanan masyarakat, misalkan. Ya. Ada lagi karakteristik kebutuhan itu yang sifatnya dia konstan ya, atau dia naik turun bisa. Tergantung dari tipikalnya ya. Kemudian ada yang sifatnya dia berfluktuasi ya dalam periode tertentu, siklusnya misalkan. Sebagai contoh misalkan kalau Bapak Ibu misalnya pengen melakukan pengadaan untuk bis misalkan. Tentu bis biasanya akan peak seasonnya atau puncak-puncaknya mungkin terjadi pada saat ada peringatan misalkan hari raya atau ada liburan akhir tahun misalkan, atau liburan anak sekolah misalkan itu. Jadi kita harus bisa memprediksikan itu kira-kira. Kemudian ada lagi yang sifatnya musiman ya, yang seperti saya sebutkan di awal tadi, misalkan karena cuaca, misalkan karena adanya kayak festival-festival tertentu ya, atau kalau kita misalkan ada kegiatan-kegiatan misalnya entah itu bulan Ramadan atau katakan nih hari raya lainnya misalkan seperti itu ya. Ada juga misalkan yang random, yang memang dia sulit untuk lihat trennya, variasinya ya. Ya, kemudian ini contoh karakteristik kebutuhan, misalkan ada yang sifatnya fluktuasi tadi, seasonal, kemudian ada yang random, ya mungkin dia kadang ya tinggi, kadang yang rendah, yang berikutnya mungkin agak sulit untuk diprediksi akhirnya. Ya, beberapa metode dalam memperkirakan kebutuhan bisa pakai expert opinion, artinya kita bisa pakai
informasi dari orang-orang yang katakan ini sudah pernah melakukan pembeliannya, atau kita tes saja ke market berapa sih sebenarnya kebutuhan yang maksimal kalau kita mau mengorder barang tertentu misalkan. Atau kita lakukan analisa secara kuantitatif berapa misalnya kebutuhan sesuai dengan output yang kita inginkan. Misalkan saya mau jual mobil misalkan 100.000 per tahun, berarti saya bisa menghitung berapa keperluan ban saya misalkan seperti itu. Atau menggunakan komputer, ya, computerized. Ya. Nah, pendapat ahli tadi misalkan ya dengan skenario bisa kita tanya-tanya katakan dengan orang yang sudah beli, atau kita kumpulkan informasi secara secara delphi teknik, yaitu di mana kita minta pendapat banyak orang katakan nih, lalu nanti kita adakan konsensus katakan nih orang A, B, katakan nih ada orang 3 misalkan, ada orang 1, ada orang 2, ada orang 3 misalkan. Nah, ini kita konsensus, misal si A bilang, oh kebutuhan kita kira-kira 50, katakan si B misalkan bilang kemungkinan 70, dan si C mungkin bilang katakan 60. Oke lah, kalau begitu kita bikin 65 misalkan. Itu. Mungkin kita juga bisa melakukan tes pasar, ya. Kemudian analisa kuantitatif tadi, dan tentu kita bisa menggunakan computer base. Kalau kita di pabrik biasanya kita pakai material requirement planning, atau kita pakai enterprise resource planning. Biasanya ini bisa pakai SAP atau Oracle, ya. Ini yang biasa kita pakai di pabrik, ya, kira-kira seperti itu, ya. Ini kira-kira. Nah, ataupun Bapak Ibu sendiri bisa mengembangkan ERP sendiri, ya. Di Indonesia mungkin udah ada mungkin yang menjual software seperti ini, ya. Nah, kemudian proses perkiraan kebutuhan, ya, tentu tadi mengumpulkan dan menganalisa data, kemudian kita identifikasi, ya, kita review, kita cleaning, ya, datanya, data-data yang tidak perlu kita buang, ya, baru nanti kita proyeksikan. Ini sebenarnya ini mudah kalau kita pakai data-data yang bisa kita ekstrak dari historical, Bapak Ibu, seperti di ERP itu, ini akan sangat mudah untuk melakukan ini, ya. Kemudian datanya, perubahan harga juga itu katakan kalau ada dari kompetitor, misalkan ada kebutuhan atau perubahan dari teknologi katakannya, enggak. Tentu ini akan menyesuaikan nantinya. Nah, kemudian proses perkiraan kebutuhan berikutnya adalah kita melihat katakannya kegiatan pengelolaannya. Kapan sih kira-kira kebutuhan itu katakannya harus disuplai katakannya. Nah, kemudian nanti kalau ada variasi antara yang kita rencanakan dan yang disuplai, nah ini harus dihitung nanti. Dan apa yang harus dilakukan, enggak. Nah, kemudian ada lagi apa yang disebut dengan economic order quantity. Ini biasanya dipakai kalau kita di pabrik biasanya. Kalau kita di pabrik itu biasanya kita menyimpan barang dalam waktu tertentu, misalkan setahunnya misalkan berapa ribu misalkan. Kemudian harga barangnya sendiri berapa misalkan. Misalkan saya punya kebutuhan barang misalkan 1 juta lah setahun, atau 1.000 lah misalkan. Kemudian harga barangnya sendiri misalkan anggap aja 20.000 rupiah misalkan. 20.000 rupiah lah. Nah, kemudian biaya yang saya saya perlukan untuk menyimpan ini, misalkan anggap aja lah 5% dari harga beli misalkan 5%,
dari harga beli. Misalkan kalau saya beli 20.000, 5%-nya berarti berapa tuh? 5% dari 20.000, anggap aja enggak 1.000 ya, 1.000 rupiah misalkan, kan seperti itu. Nah ini nanti Bapak Ibu berapa, jadi ketemu nanti berapa akar dari ini, sehingga berapa sih harusnya kita mengorder dalam setiap kali katakannya kita melakukan pembelian, kira-kira seperti itu. Atau juga kita bisa menggunakan ya untuk sistem kuantitas order, itu bisa menggunakan replenishment system ya, artinya setiap stok itu kurang diambil, setiap stoknya diambil itu ditambahin. Biasanya case-case seperti ini di warehouse untuk manufacturing biasanya sudah banyak diimplementasikan. Artinya kita katakan ini ada barang A, B, C, D, banyak barang, katakannya enggak. Nanti kan pengguna itu dia akan mengambil, katakan ini satu barang A ini, katakan ini levelnya 100, katakan ini. Ketika diambil 10 misalkan, nanti akan ditambah lagi 10 lagi, seperti itu. Nah, kemudian kuantitas order dengan kuantitas pengiriman ini juga harus dicek, apakah katakan ini itu sesuai ya enggak. Atau kalau dia menggunakan kontrak payung atau long term price agreement ya, nah itu bisa dilihat nanti berapa yang harus di rilis ordernya, harus, dan berapa maksimal dari rilis order itu. Misalkan gini, Bapak Ibu punya kontrak payung, kontrak payungnya di sini misalkan kuantitasnya misalkan 1.000 misalkan ya enggak. Nah nanti waktu Bapak merilis ordernya itu kan nanti katakan ini ada kemungkinan 100, ada yang 120 mungkin ya enggak. Nah, itu harus dilihat lagi setiap kali RO ini, harus setiap RO ini harus dilihat. Jangan sampai melebihi dari nilai 1.000 ini tadi. Ya. Nah, menentukan spesifikasi kuantitas yang serah terima, ini waktunya kapan, kemudian titik penyerahannya di mana, transport dan pengemasannya. Ini yang harus dipikirkan juga. Ya. Kemudian titik penyerahan itu juga penting ya, karena ini kaitannya kalau Bapak Ibu nanti handling untuk katakan nih pengadaan internasional ya, kalau handling untuk pengadaan internasional ini nanti kaitannya dengan Incoterm ya, dengan Incoterm. Ya enggak. Incoterm artinya apa? Ini adalah standar kesepakatan dari trading ya, international trading, bahwa misalkan kalau penyerahannya ex-work, misalkan ex-work pabrik, ya berarti nanti ya itu transfer resikonya itu ke pembeli itu adalah di titik di pabriknya. Katakan nih, anggap aja lah, misalkan Bapak Ibu beli di Jerman, katakannya enggak, ini di Jerman ya enggak, ini di Jakarta misalkan, ya enggak, Jakarta misalkan. Nah, ya anggap aja lah di pabriknya. Nah ini nanti kan metodenya ya, ini kan di pabriknya, katakan di pabriknya. Nah nanti ini nanti setelah pabrik nanti ada port, katakan di sini pelabuhan kan. Nah, port di sini juga gitu, nanti ada portnya Jakarta. Nah, di sini ada katakan ini gudang lah atau apalah. Nah, kalau Bapak Ibu cerita masalah ini nanti ex-work misalkan, ex-work mana, ex-work Jermannya. Nah, atau kalau enggak nanti atau Bapak Ibu pengen terima, saya pengen terima di lokasi saya, misalkan di warehouse saya, warehouse pembelinya misalkan, dalam keadaan semua duty-nya sudah dibayar misalkan. Artinya Bapak Ibu pengennya semua delivery itu Bapak Ibu udah terima beres lah, seperti itu. Ini nanti Bapak Ibu bisa pilih sebagai Incoterm-nya DDP misalkan. Atau misalkan Bapak Ibu nggak pengen, saya duty-nya pengen saya urus sendiri misalkan. Berarti nanti saya harus pakai Incoterm delivery duty
unfit misalkan. Nanti dutinya saya bayar ketika barang sudah sampai misalkan itu. Ya. Atau Bapak Ibu saya pengen sampai port aja misalkan. Mungkin sampai port sini apa nanti misalkan. Delivery katakan nih delivery at place misalkan. At place-nya mana? At place-nya Pelabuhan Tanjung Priok misalkan. Ya. Ataukah saya pengen cost paid to misalnya cost and pride katakan nih. Cost and pride-nya sampai mana? Cost and pride sampai Tanjung Priok misalkan. Ayo Bapak Ibu tinggal linian aja. Atau kalau enggak saya pengen di onboard kapal aja, saya pengen FOB aja lah sudah. Nanti tinggal lihat Bapak Ibu pikirkan aja nanti. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, misalkan saya pengennya FOB mana? FOB port Jerman misalnya di Jerman sini. Misalnya di mana di portnya Jerman itu salah satu yang katakan di portnya Jerman lah katakan di sini. Ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal pikirkan aja misalkan. Nah, kemudian transportasi dan pengawasan itu juga harus dipikirkan mau pakai apa. Ini sebab ini packing ini juga ini akan memudahkan kalau dia multimodal, nanti multimodal transportation itu akan memudahkan Bapak Ibu untuk memindahkan dari satu mode transportasi ke mode lainnya. Misalnya dari truk ke kapal, atau dari kapal ke truk, atau dari truk ke pesawat udara. Ini harus dipikirkan juga packagingnya. Ya. Nah, belum lagi kalau Bapak Ibu memerlukan katakan nih pelayanan lain, entah itu after sales service atau itu perawatan dan perbaikan, ini bisa dicantumkan juga ketika kita membuat spesifikasi. Nah, kemudian